melihat lebih dekat kembali lagi. Kali ini adalah salah satu saham yang jadi request dari subscriber atau viewer yang ada di kolom komentar, perihal BTPS minta di review. Oke, saya akan bahas di kali ini, tetapi lebih ke fundamental, teknikalnya juga, dan sedikit lah kita melihat bendermologinya seperti apa. Jadi itu, simak video ini sampai selesai tentang melihat lebih dekat saham dari Bank Tabungan BTPN Syariah atau Bank BTPN Syariah lah ya, atau BTPS. Oke, check this out. Oke, kita mulai kita bahas dari laporan keuangannya ya. Laporan keuangan dari BTPS Syariah. Ini di Stockbit ya, BTPS Syariah. Aslinya di kuartal 1 itu dapat 425 M dibandingkan 2022 kuartal 1 itu 411. Kalau berarti 14 bagi 411 kali 100. Ya kenaikannya kecil sih, 3% lah, 3%. Oke sih. Masih bisa growth ya. Terus 2021 kan 1,4 total, terus 2022 1,7. Jadi ajarnya kenaikan yang lumayan ya, 300-an M de 1 tahun 2021 ke 2022. PI-nya sekarang ada di 8,6, PBV-nya 166. Jadi just indikator menurut saya, tidak bisa dikatakan murah, tidak bisa dikatakan mahal juga, so-so lah, biasa aja ya menurut saya gitu. Oke, kita ulas ya laporan keuangannya. Oke, for your information aja, saya ini bukan berasal dari background orang ekonom. Jadi satu, saya belajar laporan keuangan tuh murni otodidak, belajar sendiri. Terus ditambah melihat atau nge-review laporan keuangan finance itu butuh next step, karena butuh ada bahasan-bahasan ya, atau bahasan-bahasan yang beda dengan perusahaan-perusahaan lain. Terus ditambah ini syariah gitu. Jadi next level lagi gitu menurut saya. Jadi kalaupun nantinya ada view atau insight atau pandangan lah ya dari saya keliru, saya mohon untuk dibenarkan, dan saya minta maaf tentunya. Saya mohon untuk dikoreksi dan dibenarkan di kolom komentar gitu ya, biar kita juga saling belajar dan saya bisa tahu ya apa kurangnya saya dan tim terutama. Oke, itu ya, kita lihat ya secara laporan keuangan perusahaan ya. Ada hal yang menarik di sini, ada hal yang menarik menurut saya, yaitu di aset bagian investasi pada surat berharga, yang dimana di akhir tahun itu masih 7,6, sekarang 8,1 gitu. Kalau kita cek di itu investasi pada di note surat berharga. Nah, kita cek di note ke 17. Oke, ini ada beberapa ya yang berubah. Ini reksadana syariah ini sama, terus yang atas ini sama. Di SIMAI atau sertifikat investasi mudoroba antar bank di 31 Maret ini jadi nggak ada, padahal awalnya tuh ada sekitar 323 M. Ya ini dalam juta betul, 323 M. Terus sukuk Bank Indonesia ini jadi 4,2 T. Sebelumnya itu ada di 3,3. Jadi ada kenaikan 900 M sendiri ya dalam 3 bulan. Sukuk korporasi sama, surat berharga syariah negara ini jadi 3,2. Sebelumnya 3,4. Jadi ada penurunan 200. Lalu reksadana syariah ini jadi 200 M, sebelumnya 150 M. Jadi ada beberapa yang naik dan turun ya. Investasi pada efek ini turun jadi 77 M, sekarang sebelumnya 80 M. Nah, ini imbal hasilnya ya. Imbal hasilnya itu so far kalau diukur dari akhir tahun ini semuanya mengalami kenaikan. Cuman yang kenaikan paling besar itu mungkin ada di ini, sukuk Bank Indonesia. That's why BTPS menaruh duitnya itu lebih banyak di sukuk Bank Indonesia tadi, 900 M sendiri kan kenaikannya. Di Bank Sima jadi nggak ada ya, meskipun dia ada kenaikan sih, ada kenaikan 1,75 lah. Tapi kalau ini sukuk
Bank Indonesia itu kenaikannya berapa kalau kita hitung ya dibandingkan akhir tahun ya. Kenaikannya 2,25 ya. Jadi signifikan sih. Suku korporasi juga paling, nah ini suku korporasi imbal hasilnya paling tinggi sih 7,3 sih. Tapi kenaikannya kan cuman berapa 0, ya kalau dibandingkan akhir tahun ya. 6,83. Ya 0,5 doang gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang tertinggi itu tidak di suku korporasi dibandingkan suku Bank Indonesia. Gitu kan paling banyak tadi 4,2 ya kalau nggak salah ya itu di suku Bank Indonesia. Suku korporasi cuman senilai 107 M gitu. Nah, kalau menurut saya satu, sukuk korporasi kan ini sukuk yang diterbitkan oleh korporat atau perusahaan. Sedangkan sukuk Bank Indonesia berarti kan diterbitkan oleh Bank Indonesia. Risknya itu lebih besar di korporasi atau perusahaan. That's why untuk meminimalisir risiko itu ya menaruh aja di Bank Indonesia. Toh selisihnya nggak jauh beda gitu. Selisihnya hanya 1,3 lah ya, 1,3%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan akhir tahun, growth kenaikan imbal hasilnya ini gede loh di sukuk Bank Indonesia, jadi 6%. Sebelumnya hanya 3,77, sebelumnya paling kecil lah. Jadi nggak jauh beda, gapnya nggak jauh beda. Kalau sebelumnya dengan suku korporasi kan jauh banget nih di akhir tahun. Berapa nih bedanya? 6,83 kurangi 3,77. 6,83 kurangi 3,77. Nah, sebelumnya itu bedanya tuh 3% sendiri gitu sebelumnya ya. Terus ini jadi 1,3 doang gitu. Ya kalau saya akan sepakat dengan yang dilakukan BTPS, lebih baik ditaruh di Bank Indonesia. Lebih low risk. Resikonya lebih kecil lah ya, bukan lebih low risk, lebih kecil sih resikonya dibandingkan di suku korporasi. Tapi dari segi imbal hasil tidak jauh beda gitu sih. Oke, kita kembali lagi ke atas. Terus mereka punya ekuitas saldo laba yang belum dicadangkan lumayan besar, 7T. Sebelumnya itu 6,6 di akhir tahun. Oke, ini sempat saya cek-cek ya karena tadi juga habis tag tapi gak kerekod suaranya. Oke, nah ini kita cek lagi nih. Kenaikan omsetnya itu jadi 1,3 T, sebelumnya 1,2. Kalau kita hitung ya growth-nya tuh berapa sih? 1383 621 kurangi 1255 918 dibagi 1255 1383 621 kurangi 1255 918 dibagi 1255 918 kali 100. Omsetnya naiknya 10%, which is good. Kenaikan 10%, tapi secara net profit hanya naik 3%. Ya masih bisa ditoleransi lah, oke lah. Dan semuanya ini mengalami kenaikannya. Pendapatan dari jual beli, margin murabahah ini juga naik jadi 1,2. Lalu pendapatan dari piutang lainnya juga naik. Lalu ini pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah ini juga naik. Dan ini yang naiknya ini juga naik ya. Pendapatan usaha utama lainnya. Kalau kita cek apa sih itu? Pendapatan usaha utama lainnya. Nah, kalau kita cek pendapatan usaha utama lainnya di note 28. Nah, ini ada di pendapatan investasi pada surat berharga di Maret ini. Nah, ini efek dari tadi ya, mereka menaruh di Bank Indonesia. Naruh di sukuk Bank Indonesia naiknya lumayan loh, 30 M, hampir 30 M ya. Kalau kita lihat ya growth-nya pasti hampir 30% ya. 10626 kurangi 72666 bagi 72666 kali 100. Ya, naiknya 38% gitu. Just good sih. Ini yang ini ya. Sama mereka ada ini sih, paling ini juga gede sih, pendapatan bagi hasil penempatan pada deposito. Jadi 2M, sebelumnya nggak ada. Paling besar ya ini. Paling besar ya ini. Sima ini naik tapi nantinya di kuartal kedua kan nggak ada ya, mereka nggak ada duit di situ. Di Sima ini udah nggak ada. Gitu sih. Ini hal yang bagus ya. Jadi penaruhan aset surat berharga ini sudah mendapatkan efek positif.
100 M sendiri ya kenaikannya ya. 100 M sendiri kalau kita hitung dari net profit dari perusahaan 100 M, bentar mana nih? 100 M kalau kita hitung itu mengalami berapa persentasenya ya? Bentar, ini harus kas. Nah ini 100 M ya. Berarti nah ini 424 ya, kurangi 100 berarti 324. Aslinya kan malah minus ya. Jadi bisa dikatakan 100 itu 25% sih. 100 bagi 424 722. Nah, 23% sendiri. Jadi net profit yang dihasil BTPN itu hasil dari mereka menaruh di sukuk dan kawan-kawannya sendiri. 23% persentasenya. Itu hal yang bagus, harus kita apresiasi sih untuk perusahaan mendapatkan imbal hasil atau net profit yang lebih tinggi. Oke, tuh. Oke, kita lihat ya di sini. Bentar. Ini. Di IPOT ya, secara kita lihat ya keseluruhan, bentar, fundamentalnya secara keseluruhan dalam tahunan ada hal yang oke ya menurut saya, yaitu secara aset secara keseluruhan ya, aset dari tahun ke tahun ini mengalami kenaikan, padahal equity-nya ini mengalami kenaikannya nggak signifikan. Hal ini bisa disimpulkan bahwa ini kita lihat ya asetnya ya, 2017 tuh 9T, lalu 12, lalu 15, 16, 18, 21, dan di 2023 ini di 22T ya. Jadi menunjukkan bahwa perusahaan ya bisa bukan mengambil sih, dana nasabah yang ditaruh di BTPN Syariah ini makin banyak. Kenapa? Karena equity-nya ya mengalami kenaikan tapi tidak signifikan gitu. Sedangkan kita tahu sendiri dalam ekonomi, aset itu kan sama dengan ekuitas ditambah liabilitas ya. Kalau ekuitasnya nggak bertambah signifikan berarti yang bertambah kan liabilitasnya. Nah, sedangkan dana nasabah itu masuknya diperhitungkannya itu masuk dalam liabilitas. Nah, karena makin bertambahnya aset yang diperoleh oleh perusahaan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam di Indonesia ini makin bertumbuh juga sih, tetap terus bertumbuh gitu. Cuman saingan terberat menurut saya di BTPN Syariah itu cuman satu, yaitu di BSI Indonesia. Yaitu di BSI lah, BRIS lah, atau kode saham BRIS. Itu sih saingannya di situ aja sih. Begitu. Nah, kalau secara teknikal untuk perusahaan BTPS ini berada di demand area sih. Cuman kalau kita lihat seminggu belakang pun ini ada distribusi kencang banget. Bahkan sejak bulan apa nih, Februari akhir lah, tengah Februari lah. Ini ada distribusi menunjukkan bahwa ada tekanan jual yang masif lah. Nah, melihat hal itu kayaknya kok agak berat menurut saya untuk stay di 1800 kotak kuning nih. Kemungkinan akan menuju di sini 1600 sampai 1575 lah. Di range kotak kuning selanjutnya. Akan sangat menarik jikalau BTPS makin turun di range 1500-an. Itu menurut saya akan menarik. Tinggal kita manajemen aja atur. Itu sih hal yang oke-nya itu ya, sisi negatifnya secara teknikal memang kurang oke sih. Begitu. Bagaimana dengan kesimpulannya untuk BTPS? Kalau saya melihat secara short term ini nggak oke ya, dilihat dari teknikal juga masih ada tekanan jual yang masif. Ya tinggal ditunggu aja gitu dia setway-nya di area mana dan ada akumulasi apa enggak. Itu ya yang pertama. Yang kedua, kesimpulan yang bisa kita ambil dan saya simpulkan adalah makin berkembangnya ya ekonomi Islam tadi ya. Ekonomi Islam, trust dari masyarakat juga makin besar. That's why terlihat dari aset yang ada di perusahaan ini makin bertumbuh gitu sih. Jadi itu harusnya akan menjadi hal yang positif, akan menjadi hal yang positif untuk BTPS Syariah terutama ya, yaitu kompetitornya ya BSI tadi sih menurut saya tuh. Dan yang selanjutnya harusnya perusahaan ini bisa memacu lagi imbal hasil atau pendapatan yang bisa diperoleh dari hal lainnya. Tidak hanya tadi ketergantungan pada menaruh uang di sukuk Bank Indonesia, karena itu nantinya akan berpengaruh pada next target pendapatan kan tentunya kan.
Itu sih harusnya perusahaan bisa memacu lagi. Biar apa? Biar omsetnya ini bisa ya let's say bisa bertumbuh 15-18%, harusnya masih bisa sih BTPN Syariah ini. Itu sih view saya sih. Akan secara kesimpulan akan menarik sih kalau perusahaan ini berada di harga 1.500 ke bawah. Akan menarik dan bisa digunakan buat invest sih. Itu tinggal nanti kita manajemen aja. Oke, mungkin itu ya view saya tentang BTPS Syariah. Jikalau ada kekeliruan atau mungkin nggak serak atau view-nya tidak beda dengan Bapak Ibu sekalian, bolehlah tulis di kolom komentar biar saya juga tahu apa yang salah dan mungkin ada insight lain dari Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu view saya. Seperti biasa, jikalau ada request sama apa, boleh tulis juga di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian untuk video melihat lebih dekat BTPS. See you on the next video. Bye-bye.